Oke, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari kasus untuk solusi persamaan Schrödinger untuk kasus osilator harmonik. Oke, jadi kita pertama membahas sedikit tentang osilator harmonik. Jadi kita pertama punya sistem, kita tinjau dulu sistem klasik. Nah, sistem klasik ini terdiri dari ada sebuah pegas dan ada massa M dan pegas konstanta pegas K. Nanti kalau kita massa pegas ini, jadi kalau kita pegasnya kita tarik dengan gaya ini, jadi nanti keluar dari equilibriumnya, jadi nanti akan terjadi osilasi. Nah, dari kalau kita lihat gaya tarik, kalau kita tarik terus kemudian kita lepas pegasnya, massanya kita tarik, jadi ini massanya berada di luar equilibrium, posisi equilibriumnya X sama dengan 0, di sini X-nya. Nah, kalau setelah kita tarik massanya, jadi pegasnya meregang, terus habis itu kita lepas, nanti apa yang terjadi kalau kita udah lepas massanya akan terjadi osilasi. Nah, kalau kita lihat dari persamaan Newton menyatakan bahwa gaya yang dikerjakan oleh pegas pada massa, gaya pegasnya itu sama dengan minus K kali X, itu konstanta pegas minus konstanta pegas kali X. Nah, ini sama dengan massa kali percepatannya, itu jadi massa kali percepatan, dan dari situ kita mendapatkan persamaan bahwa d kuadrat X dt kuadrat sama dengan minus K per M, atau bisa dituliskan dengan minus omega kuadrat X. Di sini omeganya sama dengan akar K per M. Oke, jadi dari situ kita dapatkan bahwa kita memiliki frekuensi osilasi. Jadi ini omega ini adalah hubungan dengan frekuensi kecepatan sudut kita ingat ada hubungan dengan 2πf frekuensi osilasi. Oke, jadi dari situ kita dapatkan omega adalah frekuensi kecepatan sudut dari osilator harmonik. Nah, selanjutnya dari kita punya gaya berhubungan dengan energi potensial. Jadi kalau kita punya gaya berhubungan dengan energi potensial, jadi energi potensial pegas kita udah tahu bahwa V-nya untuk pegas adalah setengah Kx kuadrat. Jadi kalau kita lihat gaya itu sama dengan minus dx V ini, itu kita dapatkan minus Kx ini. Oke, jadi ini yang kita gunakan nanti bahwa energi potensialnya adalah setengah Kx kuadrat. Oke, nah jadi kita memperhatikan sekarang untuk sistem kuantum.
Jadi kita gunakan energi potensial. Jadi kita punya partikel di dalam potensial pegas, potensial pegas atau potensial harmonik. Yang ini kita anggap namanya setengah kx kuadrat. Nah, jadi di sini kita punya potensial. Jadi sekarang tinggal kita selesaikan persamaan Schrödinger. Nah, tetapi sebelum kita menyelesaikannya, kita perhatikan dulu bahwa kegunaan dari potensial pegas ini, potensial harmonik ini, itu banyak. Jadi hampir jadi kalau kita punya sumur potensial sumur potensial sumur, artinya yang memiliki minimum. Jadi memiliki minimum, artinya potensial apa saja yang ada minimumnya di sini, nggak harus seperti ini. Nah, jadi kita menggunakan pendekatan untuk osilasi dengan simpangan kecil. Jadi dengan simpangan kecil, jadi nanti X-nya kecil. Jadi kita tidak bisa membuat pendekatan. Jadi kita buat pendekatan potensial harmonik. Jadi artinya kalau kita punya potensial yang ini potensial sembarang, memiliki potensial sumur yang sembarang, memiliki minimum, minimumnya, umpamanya posisi minimumnya x0. Nah, pada posisi minimum kita bisa membuat pendekatan potensial harmonik. Jadi yang ini potensial harmonik. Jadi bentuknya adalah V potensial harmoniknya adalah setengah K X min X0 kuadrat. Jadi dengan jadi setiap kalau osilasinya gerakan dari partikelnya kecil di sekitar minimum, jadi kita bisa membuat pendekatan di sekitar minimum itu dengan menggunakan osilator harmonik. Nah, itu juga kita bisa. Nah, sekarang pertama nilai K ini berapa? K ini berapa untuk potensial tertentu, potensial pegasnya. Nah, jadi kita gunakan deret Taylor pada menggunakan pendekatan deret Taylor, di sekitar minimum di X sama dengan X0 nya. Jadi deret Taylornya, pendekatan Taylornya adalah Vx nya sama dengan Vx0 itu ditambah dengan V aksen X0 kecepatan. Oke, tambah dengan V double aksen X0 per 2
x0 kuadrat plus dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya dari pendekatan Taylor, jika kita ambil hanya bagian order 2-nya saja, jadi kita bahas order 2-nya aja di pendekatan Taylor dengan order 2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau sekitar minimum atau kalau x-nya 0-nya posisi minimum, berarti V aksen x0, kita udah tahu pada posisi minimum V aksen x0 sama dengan 0. Jadi kita Vx nya sama dengan Vx0 plus V dan aksen x0 per 2 x min x0 kuadratnya. Oke, dari situ kita bisa kelihatan bahwa konstanta pegas di sini, kalau kita lihat sini, kalau kita gunakan konstanta Vx0 nya sama dengan 0, jadi artinya kita bisa naik turunkan potensialnya. Jadi kita bisa naikkan ini, jadi ini ada Vx0 nya hanya konstanta, bisa digunakan sebagai konstanta juga sebagai potensial acuan atau referensi. Bisa juga kita anggap Vx0 nya sama dengan 0, jadi kita mendapat pendekatan V aktual aksen x0 per 2 x min x0 kuadrat. Jadi artinya di sini kita bisa mendapatkan bahwa konstanta pegas untuk pendekatan osilator atau pendekatan potensial harmonik ini adalah turunan kedua pada posisi minimum. Oke, jadi artinya kalau kita punya potensial sumur apa saja itu pada posisi minimum, itu kita bisa mempelajarinya dengan menyelesaikan osilator harmonik, menyelesaikan persamaan Schrödinger dengan potensial harmonik, osilator harmonik. Oke. Selanjutnya kita tuliskan persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik. Kita udah tahu bentuk potensialnya. Sekarang kita gunakan menghasilkan persamaan Schrödinger-nya. Jadi persamaan Schrödinger-nya, Schrödinger osilator harmoniknya, berarti kita ya, untuk yang tidak bergantung waktu, itu minus r kuadrat per 2m d kuadrat dx kuadrat c plus setengah kx kuadrat c sama dengan c. Jadi kita punya operator Hamiltonnya itu. Jadi dari persamaan Schrödinger-nya, jadi kita bisa sederhanakan lagi supaya lebih sederhana. Kita gunakan supaya nanti berhubungan dengan kecepatan sudut alami osilator harmonik, itu omega sama dengan akar k per m. Oke. Jadi atau ini kita gunakan k sama dengan m omega kuadrat, berarti kita punya persamaan Schrödinger-nya
plus setengah M omega kuadrat X kuadrat C dengan C. Jadi itulah persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik. Nah, biasanya untuk solusi digunakan ada dua cara, jadi metode aljabar dan dua metode analitiknya. Nah, pada kuliah ini pada kuliah online ini hanya mengajarkan metode aljabar saja, sedangkan metode analitiknya sudah diajarkan di fisika matematika atau di kuliah matematika lain, atau nanti saya diberikan penjelasan lebih singkat di tutorial penggunaan maksima untuk menyelesaikan osilator harmonik. Jadi kuliah ini hanya sampai pada metode aljabar saja. Nah, nanti apa yang kita pelajari di metode aljabar nanti akan berguna di kuliah-kuliah selanjutnya atau untuk mempelajari mekanika kuantum lebih lanjut. Oke, nanti dilanjutkan ke video berikutnya. Nanti mungkin sekian dulu, nanti sudah untuk solusinya nanti dilanjutkan ke video berikutnya.